Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya dan puji syukur kehadirat Allah atas seluruh karunia-Nya, rahmatnya, anugerahnya, bahkan kasih sayangnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada momen pembelajaran. Salawat serta salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak di hari akhir kita dapat masuk daripada umat-umatnya yang Rasulullah kenali dan mendapatkan syafaat ya Rob. Oke, teman-teman semua, kali ini kita bakal belajar terkait memahami makna bacaan salat. Jadi sebenarnya aku punya apa ini rencana runtun. Jadi ngebahas dulu nih materi pembelajaran kelas 10, terus materi kelas 11, habis itu baru yang acak. Tapi kayaknya aku lagi semangat banget untuk baca ini dan aku mau kita belajar bareng-bareng tentang memperbaiki bacaan-bacaan sholat kita serta memahami bacaan-bacaan sholat kita. Oke, jadi ini buku yang pernah aku baca, tapi sayangnya nggak kelar gitu. Eh, Halamannya ada 340 lebih halaman, tapi sampai 270 kalau nggak salah. Sisanya daftar pustaka atau glosarium. Nah, jadi kita mau belajar. Akan aku bagi menjadi beberapa part bagian bacaan sholat. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar individu sendiri, boleh banget teman-teman langsung klik aja link di bawah. Nah, lagi-lagi aku harus memberikan disclaimer dulu. Kalau misalnya ada suara-suara motor atau suara-suara yang mungkin mengganggu, tapi mohon maaf sekali lagi. Karena aku lagi di luar rumah, dan aku rekam ini di luar rumah, jadi agak berisik gitu. Ini ada banyak yang teman-teman pembahasannya. Ada menikmati setiap gerakan sholat dengan tenang, roda minah, dan salam, salawat kepada Nabi, ta'awud, kita kita bakal belajar tentang tips ringkas untuk khusyuk dulu. Terus yang kedua, takbiratul ihram. Part berikutnya kita bakal belajar tentang doa iftitah. Sebelumnya, aku berencana untuk menggabungkan part ini dengan doa iftitah. Tapi ketika aku baca-baca, ternyata lumayan jauh jarak antara doa iftitah gitu ya. Hampir 40 halaman lebih. Kayaknya dia punya bab khusus aja atau part khusus aja untuk dibahas. Nah, tapi pada pertemuan ini, teman-teman, kita bakal belajar tentang tips ringkas untuk khusyuk dulu sama takbiratul ihram. Gimana makna dari takbiratul ihram dan apa sih yang perlu kita perhatiin ketika kita lagi takbiratul ihram. Hal-hal seperti itu. Nextnya kita bisa belajar tentang ta'awud, rukuk, sujud, iktidal, tasyahud, dan yang lain-lainnya. Kita masuk dulu kepada pembahasan yang pertama, yaitu tips ringkas untuk khusyuk dalam sholat. Ini adalah buku karya Abu Uthman Farisli. Wah, sudah Allah kasih jauh. Eh, kita mulai. Kenapa kita perlu belajar tentang makna-makna bacaan dalam sholat? Kenapa kita harus paham sama bacaan-bacaan sholat kita agar bacaan-bacaan yang kita baca itu punya rasa tersendiri. Sehingga kita ketika kita melaksanakan sholat itu bukan hanya sebagai penggugur kewajiban, bukan hanya sebuah ritual ibadah yang senantiasa kita lakukan, tapi ada perasaan butuh sama sholat kita gitu. Karena satu-satunya cara kita untuk berbanyak ingat Allah itu ketika kita sholat. Nah, rasa ini adalah rasa yang harus hadir setiap sholat kita. Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa dalam ibadah harus diiringi dengan tiga perasaan ini. Yang pertama ada perasaan cinta dengan pengagungan, yang kedua ada takut, dan yang ketiga ada berharap pada Allah. Sebenarnya teman-teman, materi ini itu bisa ada materi ini di pendidikan agama Islam kelas 10, eh, materi bab 8 atau bab 9, aku kurang tahu. Tapi ini dipelajarin gitu ya, tentang Hubban, Khauf, dan Roja.
cinta dengan pengagungan, rasa takut, dan pengharapan kepada Allah. Nah, kita bakal ngebahas dulu tentang cinta dengan pengagungan. Aku pernah baca salah satu buku tentang manusia yang paling masya Allah gitu, manusia masya Allah gitu, yang melakukan konsep ini, perasaan ini gitu, yaitu perempuan yang namanya Robiah Al-Adawiyah. Aku punya bukunya waktu itu, tapi temanku lagi pinjem, jadi aku nggak bisa kasih datang. Bukunya bagus banget. Covernya warna putih gitu. Jadi Robi Al-Adawiyah itu benar-benar manusia yang terjaga dari lahir bahkan sampai dia dewasa gitu. Dari lahir tuh dia benar-benar jagain sama ibu bapaknya gitu kan. Nah, Robiah ini kalau teman-teman nggak tahu, cinta itu dalam bahasa Arab itu namanya hubban. Yang biasa kalau misalnya familiarnya, anak uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Hubban itu maknanya itu artinya cinta. Nah, Robiah itu bilang bahwa beriman sama Allah itu cuma perlu rasa cinta doang. Eh, Robiah pernah bawa satu ember air dan di tangan dan obor di tangan kanan kirinya. Jadi dia bawa ember sama obor, terus dia keliling kampung. Setelah dia keliling kampung, ada salah satu sahabat yang berhentiin Robiah, terus bilang, wahai Robiah, apa yang hendak engkau lakukan dengan ember dan obor di tangan kanan kirimu gitu. Terus Robiah bilang, aku hendak membakar surga dan aku hendak memadamkan neraka gitu. Kan ini adalah satu perkataan yang cukup aneh gitu. Ada masalah apaan lu gitu ya, sampai lu pengen bakar surga, terus lu pengen mademin neraka gitu. Habis itu Robiah bilang, karena aku mau karena aku pengen ngasih tahu ke mereka gitu. Apakah mereka beribadah kepada Allah hanya karena mereka dijanjikan surga dan takut terhadap azab neraka gitu. Apakah jika Allah tidak menjanjikan surga dan tidak memberikan neraka atau mengazab mereka dengan neraka, mereka tidak mau menyembah Allah gitu. Maksudnya kenapa lu dalam beribadah atau dalam menyembah Allah, dalam menuhankan Allah, itu lu harus butuh syarat gitu untuk melakukan ibadah-ibadah. Nggak langsung dilakuin, harus ada syaratnya. Gue baru mau masuk surga kalau misalnya uh, gue baru mau beribadah kalau ada janjinya nih, materialistik banget kan gitu kan. Nah, Robiah tuh nggak suka. Bahkan Robiah bilang, ya Allah, kalau misalnya engkau lebih ridho aku masuk ke dalam nerakamu, maka bakarlah aku dengan api nerakamu gitu kan. Tapi kalau misalnya engkau ridho terhadap aku untuk masuk ke surgamu, maka biarlah aku masuk ke dalam surgamu. Jadi Robiah Al-Adawiyah itu adalah manusia dengan level keimanan yang tinggi banget gitu. Udah beribadah sama Allah bukan karena takut sama harap lagi, tapi emang karena dia benar-benar cinta sama Allah. Beda banget kan sama kita. Nah, konsep yang kedua tentang roja dan khauf, rasa harap dan rasa takut ini adalah konsep yang dikeluarkan oleh Hasan Al-Basri. Jadi kalau misalnya teman-teman sering baca, maka akan sering banget nih dengar nama Hasan Al-Basri ini. Hasan Al-Basri ini adalah orang yang ngeluarin konsep bahwa kita tuh punya keimanan yang nggak sebesar Robi Adawiyah gitu, yang kecintaan sama Allah aja udah cukup gitu. Enggak. Tapi kita butuh dua ini gitu. Butuh rasa takut dan butuh rasa harap. Salah satu syair yang dinyanyikan oleh Hasan Al-Basri adalah atau dibuat oleh Hasan Al-Basri adalah Ilahi ilas kulil firdausi ahla wala aqwa alam naril jahim. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Jadi berbeda dengan konsepnya Robiah yang cuma butuh cinta dalam beriman kepada Allah, kan Hasan Al-Basri itu nggak bisa. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Maksudnya adalah dalam beriman kepada Allah, itu ada pengharapan bahwa Allah akan ngasih surga, dan itu boleh untuk beriman kepada Allah untuk mengharapkan surga. Eh, dan perlu adanya rasa takut akan siksa azab neraka. Nah, ini yang digaungkan oleh Hasan Al-Basri. Jadi level tertinggi dalam keimanan ya ketika kita ngelakuin ibadah bukan lagi karena rasa harap dan rasa takut kita akan surga dan neraka, tapi karena kecintaan kita sama Allah.
Perasaan ini harus timbul gitu ketika kita melaksanakan sholat kita gitu harusnya. Jadi sholat itu bukan cuma untuk absen muka ke Allah gitu, tapi untuk menimbulkan perasaan-perasaan ini. Nah, kita bahas dulu yang pertama tadi, cinta. Kapan rasa cinta ini dengan pengagungan ini harus ditimbulkan? Yaitu pada saat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ataupun keagungan-keagungan Allah itu disebutkan. Dalam diri kita itu harus timbul perasaan mengagungkan juga. Dan disebutkan tentang kebaikan-kebaikannya Allah, keadilan-keadilannya Allah, kasih sayangnya Allah dalam diri kita, semestinya timbul perasaan cinta kepada Allah. Nah, cinta yang berpadu dengan pengagungan tertinggi. Misal, ketika kita baca Allahu Akbar kabiro, ya Allah engkau yang maha besar, yang paling besar, yang terbesar, itu tuh harus ada pengagungan, harus ada cinta yang timbul di sana gitu. Nah, yang kedua adalah perasaan takut. Eh, ini bisa kita munculkan ketika kita membaca bacaan-bacaan tentang ancaman azab Allah yang pedih atau sifat Allah yang maha perkasa, sifat Allah yang maha kuat, bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa dan seluruh hal itu kecil di hadapan Allah gitu. Dan makna-makna yang semisal. Perasaan takut ini juga muncul kalau kita baca pengakuan atas dosa kita dan kezaliman yang telah kita lakukan. Terus ada perasaan harapan, rasa harap. Kalau kita baca bacaan yang menyebutkan rahmatnya Allah, pemberian ampunannya Allah, penerimaan taubat kepada satu kaum tertentu, atau Allah memberi hidayah kepada kaum tertentu, maka harus ada dalam diri kita timbul perasaan penuh harap. Nah, perasaan-perasaan ini akan tetap terpelihara dan akan mudah untuk ada setiap sholat kita kalau kita melakukan hal-hal yang akan aku baca. Yang pertama adalah memahami makna bacaan yang kita baca. Jadi salah satu cara pertama adalah kita harus paham sama bacaan sholat kita gitu. Nah, kebanyakan dari kita kan misalnya datang kepada pas sholat, terus baca niat kan, niat, niat sholat gitu. Habis itu baca nih, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajah wajah dia lagi fatara samawati wal ardh. Itu baca aja gitu, nggak ada yang getar gitu di hati. Karena bahkan satu mereka nggak ngerti artinya, kita nggak ngerti artinya, atau yang kedua kesulitan untuk mensinkronisasi antara hati sama pikiran kita. Karena mungkin hati kita mau baca bacaan sholat, tapi pikiran kita penuh sama masalah-masalah di luar sholat. Aku pernah tanya sama anak-anak muridku, simple. Aku tanyanya adalah, nak, kapan waktu terbaik untuk kita, momen atau momen terbaik untuk kita ingat Allah gitu kan? Di waktu apa nih kita paling bisa ingat Allah? Nah, terus murid-muridku tuh jawabnya bahwa momen paling baik untuk kita ingat Allah itu di waktu kita sholat. Terus aku bilang, iya, momen yang paling bisa untuk kita ingat Allah itu di waktu kita sholat. Tapi di waktu kita sholat adalah momen di mana kita paling sedikit ingat Allahnya. Karena kebanyakan dari kita justru ingatnya dunia gitu. Gimana ya kalau misalnya PR gue nggak selesai? Kayaknya kalau misalnya gue sholat lebih cepat, gue nggak bakal terlambat deh. Gimana ya kalau gue ketinggalan dan semacam-macamnya gitu. Jadi di waktu atau di momen paling banyak kita harusnya bisa ingat Allah adalah waktu paling banyak kita lupain Allahnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita bakal sama-sama belajar gimana caranya memahami bacaan bacaan sholat kita. Nah, dalam sesungguhnya kadar pahala atau besar kecilnya pahala kita dalam sholat itu ditentukan oleh seberapa banyak kita ingat Allah, seberapa banyak kita menghadirkan hati kita, menghayati ucapan-ucapan kita dan gerakan-gerakan kita dalam sholat. Sahabat Nabi Amr bin Yasir menyatakan la yuktabu lirrojuli min sholatihi masaha anha. Tidaklah dicatat sebagai pahala dalam sholat seseorang ketika ia lalai. Salah satu eh, yang familiar ya, salah satu ayat Al-Quran yang familiar kan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di ayat 4-nya, fawailul lil musallin adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi lalai di sini adalah bukan ketika mereka tidak mengerjakan sholat, tapi ketika mereka dalam ucapan-ucapannya mereka bahkan nggak paham sama bacaan sholat mereka, atau ketika mereka
gampangin sholat mereka gitu kayak ntar juga bisa gitu. Aku pernah bilang juga sama anakku, anak muridku, aku bilang bahwa sholat itu adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang dipaksa untuk dikerjain. Sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, bisa atau nggak bisa, itu harus dikerjain. Kecuali orang-orang yang dalam halangan tanda kutip menstruasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ada banyak banget aturan yang dibikin untuk sholat gitu. Bahkan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang nggak diturunkan perintahnya sama Allah, tapi Rasulullah harus naik dulu, Isra Mi'raj dulu ke langit untuk dapetin perintah ini. Gitu kan. Kenapa sholat ini adalah salah satu hal yang wajib banget untuk setiap muslim? Sama seperti waktunya itu, waktu kita selesai untuk melaksanakan sholat adalah ketika kita mati, baru tanggung jawabnya selesai. Tapi sebelum itu ada banyak banget aturan yang dibahas untuk kita tetap melaksanain sholat apapun keadaan kita. Contoh, aku pernah bilang gini ke anak muridku, kalau misalnya kamu lagi sakit, apakah kewajiban kamu untuk sholat gugur? Mereka pada jawab, enggak. Mereka tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau misalnya mereka nggak bisa berdiri, apakah kewajiban mereka akan gugur? Jawabannya, mereka harus tetap sholat. Kalau misalnya mereka bahkan nggak bisa duduk, apakah kewajiban mereka akan gugur? Enggak, mereka masih bisa berbaring. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngapa-ngapain kecuali berbaring, apakah kewajiban mereka gugur? Enggak, jawabannya mereka masih bisa ngedip. Dan apakah setelah itu semua kewajiban mereka akan gugur? Ya baru gugur karena berarti udah nggak ada nyawanya tuh, bahkan ngedip aja nggak bisa kan? Nah, apakah kalau misalnya di dalam rumah mereka nggak ada air, di dalam kampung mereka nggak ada air, kewajiban sholat mereka itu gugur? Enggak, jawabannya Allah ngasih aturan yang namanya tayamum. Apakah kalau misalnya mereka lagi dalam perjalanan jauh, kayak misalnya di pesawat atau di mobil dan semacamnya, kewajiban mereka akan gugur? Jawabannya enggak. Allah kasih aturan yang namanya jamak dan kosor. Jadi satu-satunya ibadah yang nggak bisa ditolerir gitu, nggak bisa ditawar-tawar. Ibadah yang kewajibannya itu mutlak, harus dikerjain apapun kondisi dan eh, nggak ada alasannya sama sekali adalah sholat gitu. Karena sholat ini adalah yang agama gitu. Dan waktu aku kecil, aku selalu dibilangin bahwa Mir perbaik cara paling ampuh untuk memperbaiki hidupmu adalah dengan memperbaiki sholat. Jadi salah satu cara untuk kita agar kehidupan kita jauh lebih baik daripada yang saat ini adalah dengan memperbaiki sholat kita. Dan inilah salah satu ikhtiar agar kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, gimana caranya? Yang kedua untuk menimbulkan perasaan-perasaan tadi, yaitu yang kedua adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang khusyuk atau enggaknya dalam sholat itu bukan cuma dilihat dari dalam sholat mereka gitu. Tapi khusyuk atau enggaknya mereka sholat itu bisa dilihat di luar daripada mereka enggak sholat. Jadi di luar dari mereka sholat itu bisa dilihat tuh orang-orang yang enggak khusyuk dalam sholatnya itu berarti di luar dari sholatnya mereka masih banyak melakukan hal-hal yang buruk, gitu. Hal-hal yang enggak bermanfaat gitu kan. Nah, orang-orang itu kesulitan untuk mengingat Allah dalam sholat karena mereka nggak terbiasa ingat Allah ketika di luar sholat. Mereka terbiasa untuk lalai untuk ingat Allah. Jadi ketika waktu datang sholat itu tiba, baru mereka berjuang untuk ingat Allah. Nah, bagi orang yang banyak mengingat Allah, baik di luar ataupun di dalam sholat, maka ketika datang panggilan untuk sholat, akan jauh lebih mudah untuk menata hati, menghadap Allah, karena dia udah terbiasa untuk ingat Allah. Sedangkan sholat pada hakikatnya adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan tunaikan sholat untuk mengingatku. Ini pembahasan yang selalu aku bahas, bahwa salah satu perintah untuk sholat itu bukan laksanakanlah sholat, tapi wa aqimis sholat atau wa yuqimunas sholat. Jadi kata dasarnya dari qiyamah yang artinya berdiri, mendirikan sholat. Gitu. Nah, beda dengan laksanakanlah sholat, aqimis sholat atau dirikanlah sholat itu kayak kamu tuh harus benar-benar paham sama bacaan-bacaan sholat kamu. Kamu harus benar-benar
tahu makna dari setiap gerakan-gerakan sholat kami. Terus gimana menimbulkan perasaan khusyuk dalam sholat kita? Yang ketiga, yaitu dengan menjadikan dunia ada di tangan kita, bukan di hati kita. Jadi dunia itu sebagai tempat singgah aja, tempat buat ngumpulin bekal aja, bukan sesuatu yang harus ada di dalam diri kita gitu. Seseorang yang menjadikan dunia di tangannya, jika ia jadikan seluruh aktivitas kehidupannya, seperti bekerja untuk menghidupi keluarga sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, jika ia menjadikan ibadah kepada Allah sebagai tujuan utama, dan jika ia yakin bahwa ia akan bertemu dengan Allah dan dikembalikan kepada Allah, maka ia tidak akan mudah untuk tidak akan larut memikirkan urusan dunia. Dia nggak akan lalai akan kehidupan akhirat. Sebaliknya, kalau dunia udah masuk dalam hati kita, atau bahkan udah jadi prioritas utama kita, maka kita akan menemukan permasalahan-permasalahan baik pekerjaan, terus jadi susah tidur, dan seluruh memikirkan tentang dunia setiap waktu, termasuk ketika kita dalam keadaan sholat. Pikiran-pikiran ini akan menyesatkan hati kita dan otak kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Dan kita tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Pertama, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Roh mereka. Dan kedua, bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Tips yang keempat, yaitu selalu meningkatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti padi, teman-teman. Padi itu semakin berisi, dia akan semakin merunduk. Sama. Semakin seseorang berilmu, maka akan semakin tinggi perasaan takut mereka kepada Allah. Perasaan takut yang diiringi pengetahuan tentang agungan zat yang ditakuti. Semakin bertambah keilmuan seseorang, maka semakin kokoh ketauhidannya kepada Allah. Hal ini akan semakin membuat kita khusyuk dalam sholat kita. Ilmu yang bermanfaat ini cuma bisa didapetin kalau misalnya sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat itu. Innama yakhsha Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, yang kelima, yaitu menghayati dan meyakini bahwa setiap kita berzikir, di dalam ataupun di luar sholat, kita lagi berdialog dengan Allah. Allah menjawab bacaan kita dengan jawaban yang sesuai. Nanti mungkin ada bacaan atau jawaban-jawaban Allah di bab berikutnya. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah aja itu Allah merespon tuh. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada jawaban dari Allah buat kita. Nah, iringi juga dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat gerak-gerik kita dalam sholat. Nah, cara yang keenam adalah dengan meminta tolong kepada Allah agar kita bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya. Kemudian bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, ini adalah hal yang paling penting adalah dengan mempertolongan sama Allah agar dimudahkan dan dilancarkan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita biasa ini untuk zikir ini sebanyak-banyaknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, ya Allah, Tuhan saya, tolong saya untuk senantiasa ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik cuma untuk Engkau. Nah, permohonan tolong kepada Allah adalah bagian yang terpenting. Karena tanpa pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa khusyuk dalam sholat kita. Termasuk untuk permohonan pertolongan dalam hal ini adalah memohon perlindungan dari godaan setan yang akan selalu berusaha mengganggu dalam sholat kita. Jadi ada satu setan khusus yang diciptakan oleh Allah untuk ganggu manusia dalam sholatnya. Gitu.
Oke, sekarang kita bakal masuk ke takbir ya, takbir atau ihram. Simple, yaitu Allahu Akbar atau membaca kalimat takbir. Nah, rangkaian ibadah sholat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pada setiap pergantian gerakan sholat juga dipisahkan dengan bacaan takbir. Jadi dari uh, berdiri terus ke rukuk itu ada takbirnya, Allahu Akbar gitu kan. Nah, hendaknya kita berupaya melafazkan baca takbir itu secara benar dan tidak melakukan kesalahan. Karena ada beberapa kesalahan pengucapan lafaz takbir yang bisa merubah makna dan terhitung sebagai kesalahan yang fatal. Ada banyak nih contohnya. Yang pertama, dengan menambahkan huruf hamzah al-istifham di awal lafzul jalalah. Contoh, jadi Allah itu dibaca panjang di awal. Jadi Allah, Allah. Yang seharusnya dibacanya Allah. Lahnya doang yang panjang, tapi dibaca A-nya juga panjang. Allah. Nah, ini atau memasukkan hamzah istifham di awal lafaz akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ini diucapkan, eh, maknanya jadi berubah. Yang harusnya artinya Allah yang maha besar, atau Allah yang terbesar, atau Allah yang paling besar, sebagai sebuah pernyataan secara yakin, artinya jadi sebuah keraguan atau sebuah pertanyaan. Apakah Allah besar? Nah, ini menunjukkan keraguan dan merupakan kekufuran dalam bentuk ucapan. Sehingga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai bacaan sholat kita itu dipanjangin A-nya atau dipanjangin A-nya. Allahnya atau akbarnya A-nya jangan dipanjangin gitu. Nggak boleh Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Karena artinya jadi pertanyaan apakah Allah besar? Ini termasuk daripada kekufuran. Nah, atau kesalahan di mana kita memperpanjang bacaan huruf ba kita dalam akbar itu dipanjangin ba-nya. Toh, Allahu Akbar, Akbar, gitu kan. Nah, ini berubah maknanya dari yang terbesar menjadi artinya gendang atau beduk. Jadi, bukan Allah Maha Besar, tapi Allah gendang gitu. Kalau kita bacanya Allahu Akbar, ini salah. Atau kesalahan yang lain adalah ketika kita membaca huruf lam pada lafaz Allah secara tipis atau tarkik yang harusnya dibacanya Allah jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal hukumnya kalau fathah ketemu huruf Allah jadinya Allah dibacanya. Lam jalalah, kalau fathah ketemu lam jalalah, eh, itu dibacanya Allah, tapi kalau ketemunya kasrah dibacanya lah. Nah, ini dibaca lah, Allahu Akbar, karena ini suatu hal yang tidak boleh dikarenakan bacaan ini mirip dengan yang diucapkan oleh kaum Nasrani dalam menyebut Tuhan Allah. Nah, makna takbir ini itu artinya Allah yang terbesar, yang teragung di atas segala sesuatu. Dalam hal zat-zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-firmannya yang banyak. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamihi. Dan tidaklah mereka orang-orang musyrik mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan kanannya. Yauma tatwi sama أطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا kunna fa'ilin. Di hari di mana kami lipat langit sebagaimana kelipatnya lembaran kitab. Sebagaimana kami mulai awal mula penciptaan, seperti itulah kami akan mengembalikan suatu janji dari kami. Pasti akan kami laksanakan. Warahul kibriya fissamawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang memiliki kebesaran, kekuasaan di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari lafaz makna, jika kita terjemahkan lafaz takbir menjadi Allah Maha Besar, nah kata Maha di sini harus punya arti yang terbesar atau yang paling besar. Bukan diartikan sebagai sangat atau amat. Jadi Allah sangat besar itu nggak boleh tuh. Atau Allah amat besar itu nggak boleh. Kenapa? Karena pasti ada yang lebih besar gitu. Harus yang paling besar.
yang terbesar. Nah, ketika kita kumandangkan lafaz ini dengan lisan kita, seharusnya dikumandangkan pula dalam hati kita bahwa Allah lah yang terbesar di atas segala-galanya dalam zatnya, nama-namanya, serta sifat-sifatnya. Kita hayati ucapan ini dalam takbiratul ihram maupun takbir-takbir lain ketika berpindah dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Jadi ketika kita baca takbiratul ihram teman-teman harus bukan cuma di lisan aja kita bilang Allahu Akbar, tapi di dalam hati kita, di pikiran kita harusnya dipikirin juga. Jadi ada salah satu sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq dalam sholatnya. Kita lihat dulu secara keimanannya Abu Bakar gitu. Abu Bakar ini kata Rasulullah kalau misalnya keimanan seluruh manusia Muslim pada saat ini gabungin, terus di satu ini seluruh keimanannya diuji atau diseimbangkan dengan keimanannya Abu Bakar, maka keimanan Abu Bakar akan tetap menang gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, tapi teman-teman, Abu Bakar setiap sholatnya, badannya, seluruh tubuhnya itu gemeteran. Jadi ketika dia takbiratul ihram, seluruh badannya gemeteran, tangannya gemeteran, semua semua hal dalam tubuhnya itu gemeteran. Terus ditanya gitu kan, kenapa Abu Bakar gemetar begitu kan dalam melaksanakan sholat. Habis itu dikatakan, eh, wahai Allah, aku takut, kata Abu Bakar, aku takut ketika aku mengatakan di hadapanmu bahwa engkau adalah yang maha besar, engkau adalah yang terbesar, tapi di hadapan manusia aku merasa bahwa akulah yang paling besar. Jadi bagaimana caranya Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah bahkan memaknai takbiratul ihram sendiri adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari. Nah, nextnya kita akan belajar tentang iftitah. Yang ini ada banyak banget macam-macam bacaan salat. eh, Bacaan-bacaan macam-macam bacaan kita yang bukan cuma sesuatu hal yang kita biasa pakai gitu kan biasa kalau aku makainya Allahu Akbar kabiro wahai Allah yang maha besar alhamdulillah kabiro aku memujimu dengan pujian yang banyak wa subhanallah ibu wa asilah maha suci engkau ya Allah di waktu petang dan di waktu pagi dan di waktu petang ini wajah dia aku hadapkan wajahku kepada engkau wahai Allah fatara samawati wal ard pemilik langit dan bumi anifah muslimin dengan muslim yang lurus gitu wama ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya ya Allah sholatku ibadahku hidup dan matiku itu untukmu ya Allah la syarika lahu wa bidzalika umirtu aku tidak menyekutukanmu dan aku diperintahkan untuk melakukan hal itu wa ana minal muslimin dan aku termasuk daripada hamba-hamba muslim. Jadi aku baca doa iftitahnya yang kayak gitu. Sedangkan banyak banget sebenarnya macam-macam bacaan iftitah yang boleh dibaca dan sahih untuk dibaca. Jadi besok part berikutnya kita akan belajar bacaan-bacaan doa iftitah, macam-macam bacaan doa iftitah. So, semoga pembelajaran hari ini terkait tentang tips untuk sholat khusyuk dan hmm, takbiratul ihram bisa dipahami secara baik dan semoga Allah mudahkan kita untuk memperbaiki setiap gerakan-gerakan sholat kita dan mampu memahami setiap bacaan-bacaan sholat kita. Uh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.